Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami pesankan kepada diri kami pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita semakin bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita juga bersungguh-sungguh untuk meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya adalah kewajiban sepanjang hayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu dengan menjalankan segala hal yang Dia perintahkan dan menjauhi segala hal yang Dia larang sampai datang satu hal yang yakin dan pasti akan dijumpai dan dirasakan oleh semua manusia, itulah kematian. Dan al-yakin dalam ayat ini adalah kematian dengan sepakat seluruh ulama ahli tafsir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kewajiban berpuasa, maka Allah jelaskan dalam ayat ini kapankah puasa yang diwajibkan tersebut. Dengan Allah katakan Syahrul Ramadan, kewajiban puasa tersebut adalah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Ramadan dalam ayat ini, Allah buka dengan kata-kata syahr yang artinya bulan. Maka berdasarkan ayat ini, demikian juga sebuah hadis yang lain yang melarang untuk menyebut Ramadan kecuali didahului dengan kata-kata bulan. Maka sebagian ulama melarang kita, membuat kesimpulan melarang kita untuk menyebut Ramadan, namun harus didahului dengan kata-kata syahrun atau dengan kata-kata bulan. Namun kalau kita langsung mengatakan puasa Ramadan atau qiyam Ramadan, maka ini dinilai satu hal yang kurang tepat. Demikian terdapat sebagian ulama mengambil istimbat dan kesimpulan dari, akan tetapi yang benar dan yang tepat, hal ini tidaklah tercela dan hal ini tidaklah dilarang. Buktinya adalah pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas ayat ini, di mana kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebut Ramadan tanpa didahului kata-kata bulan.
Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di bulan Ramadan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, Nabi tidak mengatakan barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran, maka dosa-dosanya yang lewat akan Allah ampuni. Adapun hadis yang menyatakan, yang berisi larangan menyebut Ramadan jika tidak didahului dengan kata-kata bulan, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah dalam timbangan para ulama hadis. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagian orang bertanya-tanya ketika membaca ayat ini dengan mengatakan, bukankah Al-Quran turun berangsur-angsur selama puluhan tahun? Kenapa dikatakan bahasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan? Maka ini satu hal yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Maka yang dimaksudkan dengan ayat bahasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah awal turunnya Al-Quran dan bukan keseluruhan Al-Quran. Maka Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan di malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar, yang itu terjadi pada hari Senin ketika itu. Maka sedangkan realita Al-Quran turun bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan Allah sampaikan dan Allah nyatakan dalam ayat ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Maka hal ini mengisyaratkan dan menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam banyak ayat, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Di surat Toha Allah katakan bahasanya Allah Ar-Rahman, zatnya ada di atas sana. Demikian juga satu hal yang diimani oleh seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin mengimani adanya kejadian Isra dan Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala perjalankan hambanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan naik ke langit. Maka hal ini tidak lain dan tidak bukan jelas-jelas menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Maka satu hal yang aneh namun nyata ketika ada seorang yang beriman, mengimani Isra dan Mi'raj, akan tetapi tidak mengimani dan tidak percaya bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Maka Allah katakan bahasanya Allah turunkan Al-Quran dengan memiliki fungsi yang pertama adalah hudal linnas, sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Namun di ayat yang lain, yaitu di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan bahasanya Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah sebagian dari manusia dan bukan keseluruhan manusia. Oleh karena itu, apakah dua ayat ini bertentangan? Jawabannya tentu saja tidak. Karena yang dimaksud dengan Al-Quran adalah hudan linnas, adalah Allah peruntukkan Al-Quran sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Al-Quran mengajari manusia jalan yang benar, jalan yang mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan mengantarkan pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Realitanya tidak ada yang mau mengambil jalan yang diajarkan oleh Al-Quran, hidayah yang dijelaskan oleh Al-Quran, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka Allah katakan di awal surat Al-Baqarah bahasanya Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya
yang benar-benar menerima petunjuk dan memanfaatkannya dan mengamalkannya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Meskipun Al-Quran itu Allah tujukan, Allah maksudkan untuk membimbing seluruh manusia, apapun bangsanya, apapun jenis kelaminnya, apapun ras dan sukunya, untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan jalan surga dan jalan untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu Allah sampaikan dan Allah katakan adalah al-bayyinah, merupakan bukti-bukti nyata yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran adalah satu hal yang unik, satu hal yang tidak ada pada hal yang lain. Jika di perkara yang lain, maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bukti dengan sesuatu yang dibuktikan haruslah berbeda. Bukti itu sendiri dan sesuatu yang dibuktikan kebenarannya itu adalah sesuatu yang lain. Maka ini ada satu kasus, apakah benar ucapan orang ini, maka buktinya haruslah sesuatu di luar orang tersebut. Tidak mungkin yang dibuktikan sekaligus alat untuk membuktikan adalah sesuatu yang sama. Itu realita di dunia. Namun ini tidak ada pada Al-Quran. Untuk Al-Quran adalah jalan kebenaran, dan bukti kalau Al-Quran adalah jalan kebenaran adalah Al-Quran itu sendiri. Siapa saja yang merenungkan Al-Quran, siapa saja yang mentelaah Al-Quran, siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka dia jumpai dalam Al-Quran bukti tentang kebenaran Al-Quran, bukti bahasanya Al-Quran adalah kitabul hidayah, adalah berisi hidayah yang akan mengajak manusia dan menuntun manusia pada jalan kebahagiaan. Maka dalam Al-Quran adalah hudan sekaligus al-bayyinah. Al-Quran adalah jalan petunjuk, dan bukti kalau Al-Quran adalah jalan petunjuk adalah Al-Quran itu sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian juga di antara keunikan Al-Quran yang tidak ada pada kitab-kitab suci yang lain. Untuk kitab-kitab suci yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para rasul, Allah berikan kepada mereka kitab suci, dan kitab suci tersebut bukanlah mukjizat sang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Taurat kepada Musa, dan Taurat isinya adalah syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk Musa, namun Taurat bukan mukjizat untuk Nabi Musa. Dan Allah turunkan Injil kepada Isa. Di sana terdapat aturan dan syariat yang Allah tetapkan untuk Nabi Isa dan umatnya, namun dia bukanlah mukjizat untuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lain halnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berisi syariat, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran adalah sekaligus mukjizat. Dia kitab berisi aturan dan sekaligus mukjizat yang ini tidak dijumpai dan tidak ada pada kitab-kitab suci yang lain, dan tidak dijumpai pada mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fungsi yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran dengan fungsi wal furqan, dan Al-Quran adalah Al-Furqan yang artinya adalah pembeda. Maka dengan Al-Quran kaum muslimin bisa membedakan manakah jalan yang salah dan jalan yang benar, manakah kesesatan dan manakah hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakah dan siapakah orang-orang yang celaka dan siapakah orang-orang yang sengsara, dan manakah yang baik dan manakah yang salah. Maka inilah alat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin
untuk bisa. Maka kaum muslimin membedakan antara apakah satu amalan itu adalah amal yang baik, satu perbuatan itu satu hal yang baik, ataukah satu hal yang buruk. Maka pedoman pokoknya adalah Al-Quran. Demikian juga penjelasan untuk Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka itulah kebaikan. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, itulah kebaikan. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah keburukan. Dan semua hukum Al-Quran adalah keadilan. Dan segala hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dia adalah kezaliman. Karena Allah turunkan Al-Quran dan Allah hanya perintahkan manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adl. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan keadilan. Maka apa itu adil dan apa itu zalim? Sangat mudah bagi kaum muslimin. Tinggal apakah hal tersebut sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu adalah keadilan. Dan semua hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kezaliman. Meskipun perasaan, tradisi dan akal manusia menganggap itu adalah sebagai sebuah keadilan. Demikian juga manakah amalan yang baik dan manakah amalan yang buruk, maka tolak ukurnya adalah apakah itu diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Demikian cara mudah kaum muslimin untuk menentukan manakah kebaikan dan manakah keburukan. Oleh karena itu satu hal yang aneh, satu hal yang sungguh-sungguh satu hal yang aneh ketika kita jumpai ada di antara kaum muslimin yang menilai bahasanya satu amalan yang dianggap amal ibadah ini adalah amalan yang baik, padahal tidak ada dasar untuk hal tersebut dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cara kaum muslimin untuk membedakan manakah amalan yang baik, amal yang soleh, dan manakah ibadah dan manakah keburukan adalah manakala itu diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh satu hal yang aneh, bagaimanakah bisa dikatakan ini adalah amal yang baik padahal Al-Quran dan hadis tidak mengajarkannya. Maka di manakah fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda manakah kebaikan dan manakah keburukan. Oleh karena itu, maka cara mudah bagi seorang muslim untuk membedakan apakah ini adalah amal yang baik, amal yang saleh, ataukah ini adalah amal yang buruk dan amal yang salah, adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jika itu diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu adalah ibadah, itu adalah kebaikan, dan itu akan mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka meskipun perasaan menganggap itu baik, pandangan masyarakat menganggap itu satu hal yang terpuji, akal boleh jadi mengatakan satu hal yang bagus, akan tetapi ketika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah satu keburukan. Karena Al-Quran Allah turunkan kepada kita untuk jadi alat pembeda manakah kebaikan dan keburukan. Demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan siang hari ini, seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga hidayah Al-Quran itu adalah betul-betul kita laksanakan dan kita bisa bedakan kebaikan dan keburukan, kesesatan dan hidayah dengan mengamalkannya dan dengan melaksanakannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka
wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.